Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan terus beserta dengan saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 27 April 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap karya agung-Mu, kasih-Mu yang boleh kami hidupi. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus meneguhkan iman kami, bahwa di dalam Kristus Engkau telah memulihkan kami. Terpujilah kekal Engkau, ya Allah. Amin. Amos pasal 9, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Dengar, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka ini tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita diberikan tema Allah mengirai. Uang usenoi. Allah mengirai atau Allah mengampis. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kurang lebih seperti itulah pepatah yang ada di benak orang-orang Israel yang tidak suka mendengar nubuat para nabi mengenai malapetaka yang akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Klien sebagai umat pilihan telah disalahpahami. Pikirnya Allah tidak akan mungkin menyakiti umat pilihannya. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini memperlihatkan bahwa Amos menegaskan bahwa malapetaka pasti terjadi, tetapi semua itu akan menjadi seperti proses mengirai atau menampi. Malapetaka dan pembangunan kembali
pemulihan menjadi dua hal yang terjadi dalam proses pembentukan umat yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa malapetaka dan pembangunan kembali atau pemulihan itu menjadi dua hal yang terjadi dalam proses pembentukan umat yang berkenan kepada Allah. Tidak ada toleransi bagi kejahatan dan pemberontakan melawan Allah. Tetapi kasih Allah juga tidak akan berakhir dalam murka. Demikianlah keadilan Allah yang menjadikan hukuman sebagai jalan mendidik umatnya. Saudara-saudara, ketika hal buruk terjadi, bersiaplah untuk waktu Tuhan sendiri. Akan tetapi juga bersiaplah untuk ruang dan waktu yang di sana Tuhan akan bertindak melakukan pembangunan kembali, pemulihan dalam semua aspek kehidupan. Ketika kita menjadi bagian yang tersisa, itu artinya kita mendapat kesempatan baru untuk mengalami pemulihan. Mari menatap masa depan dengan semangat membangun kembali. Bahkan dari sisa-sisa reruntuhan yang tersisa, mari mengambil bagian dalam karya Allah yang terus berlangsung untuk memulihkan kehidupan kita bersama seluruh makhluknya. Dalam iman, kita meyakini bahwa Allah telah memulihkan kita di dalam Kristus. Kiranya kita terus menjadi bagian dari pekerjaan Allah untuk pemulihan segala sesuatu sampai zaman pemenuhan tiba. Saat Kristus datang untuk melakukan pengiraian terakhir. Dan ketika Allah telah mengiraikan, menanti, kita pun terdapat sebagai orang-orang yang terus hidup di dalam Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Selamat berkarya, selamat bersuka cita. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Engkau memberi kami iman bahwa Allah telah memulihkan kami. Dan biarlah pemulihan itu akan terus menopang kami untuk menjalani kehidupan ini, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, anak-anak dalam masa tumbuh kembang, berkati pendidikan umat-Mu, berkati pekerjaan, usaha-usaha dan aktivitas mereka, berkati kebersamaan dan persekutuan mereka. Ya Allah, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati kami semua di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Mari terus menjalani hidup dengan hidup mengasihi di dalam pemulihan Kristus. Salam, selamat berkarya, selamat beraktivitas, kasih-Nya terus menopang kita. Amin.